Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh baginda Nabi, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Daripada Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi, beliau bersabda, ihtajjatil jannatu wan naru, berdebat surga dan neraka. Berdebat surga dan neraka. Faqalatin naru, maka berkata neraka, fiyya, padaku, al-jabbarun, orang-orang yang diktator. Jabbar ini penguasa-penguasa zalim yang memaksakan kehendak kepada rakyat. Kada mikirakan kesejahteraan rakyat, kada mikirakan kepentingan rakyat. Hanya kehendaknya aja yang mesti lulus, kehendaknya aja yang mesti dipatuhi. Bahasa wahini Jabbar itu diktator. Itu bahasa wahini. Jadi bahasa wahini Jabbar itu diktator, kehendak seorang aja. Seorang pemimpin yang egois. Wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Jadi di neraka itu banyak orang-orang yang diktator, orang-orang yang sombong. Jadi bila hendak masuk neraka, sombong ha. Sombong tuh ada dengan ilmu, sebab sombong tuh dengan sebab kekuatan, dengan sebab harta, dengan sebab jabatan, dengan sebab kebungasan, dengan sebab banyak pengikut. Jadi ada 6 sebab sombong tuh. Merasa lebih hebat dari orang lain. Ada 6 kebanyakan. Jadi dari 6 ini kebanyakan orang jadi sombong. Pertama ilmu, karenanya merasa berilmu, lalu nya sombong. Jadi orang-orang berilmu ini hati-hati benar dah. Di kampung ini aku aja nang alim. Di kampung ini aku aja nang berilmu. Jadi orang nang mesti menghormati dia aku. Gara-gara ilmunya sombong. Padahal di atas langit ada langit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih alim lagi. Nah, penang kita sombong akan kepada guru sekumpul, tuntutlah ilmu sehingga engkau merasa jahil. Tuntutlah ilmu sehingga engkau merasa bungol. Namun menuntut ilmu tapi merasa alim, belum sampai lagi ilmunya. Jadi kita disuruh guru menuntut ilmu sehingga kita merasakan, menyadari diri kita ini bungol. Sakalnya aku ini bungol. Dasar bujur bang, semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak yang kita pelajari, semakin sadar betapa bungolnya kita. Belajar di panu guru pak ini ada pahaman, sadar pada diri kada pintar, sadar pada diri ini bungol. Caka seandainya ikam ada sekolah pesantren ikam ada tahu di paala asa pintar tupang taros. Sangkan ilmu nang sekadar nang ini
ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, itu aja ilmu. Sangkaan ilmu itu aja. Nah, sekali sudah masuk pesantren, belajar ilmu saraf, ilmu nahu, naik lagi di kelas tarikh, naik lagi ada ada ilmu usul hadis, usul tafsir, belum lagi di kelas mantiknya, balaghahnya, banyak benar ilmu sekalinya nang saurani bungo kada tahu. Jadi tuntutlah ilmu sehingga kita merasa diri kita bungol. Jadi dengan kita merasakan diri kita bungol ini, kita akan terhindar dari sifat sombong dengan sebab ilmu. Kita akan terhindar daripada sombong yang disebabkan ilmu. Ada lagi sebab sombong itu harta. Aku sugih, sombong, banyak nang sugih pada kita. Banyak nang sugih pada kita, banyak. Kita seumur hidup malah duit 1 miliar saja, kada bisa mengacak duit 1 miliar lagi. Sementara orang-orang di luar sana ada nang sugihnya tuh triliun tuh 1.000 miliar, mbak bayangkan. Dan bukan hanya 1 triliun, ada nang kalau Sultan Hasnul Bolkiah itu sidin besi harta 400 triliun. Bingung sidin menghabiskan duit, bingung. Menggunakan duit itu bingung. Kemana nukar motor aja beratus buah, motor aja beratus buah. Ini akhirnya muyak sih, dan muyak bupajak ada sih jadi presidennya di negara sidin apa sakahandak kai. Ya Allah, kami bingung orang 400 triliun. Jadi sedetik tuh sidin bertambah harta disimpan di bisnis akan bang, tanam saham ini. Jadi sedetik aja berapa juta sidin tuh bertambah harta sidin tuh. Per detik, bukan per menit lagi, bukan per jam lagi, bukan per hari lagi, per detik bertambah sekian puluh juta. Ya bingung sih mau bisakan duit. Caka atar kebungin. Ya nang nukar baju nang harga 1 miliar, 2 miliar aja. Nukar sepatu nang harga 1 miliar, 2 miliar. Hati sombong tuh kita dengan harta. Ada juga sombong itu dengan sebab nasab keturunan. Aku keturunan Datuk Kalampayan, aku keturunan Datuk Maringgi, aku keturunan Datuk Sanggul. Nah pengerang bila keturunan sakit keturunan tuh pajajakan artinya. Ada bapak biar keturunan siapakah? Amun kitanya kada baik. Kanan tu keturunan siapa? Kanan tu talikam Kanan. Kanan itu talikam. Kanan tu anak Nabi Nuh. Kan anak-anak lagi oleh Nabi Nuh. Matinya mati kafir. Karenanya kada beriman lawan Nabi Nuh. Bila kelakuan kada sama lawan pada Tuhan, bisa tak bisa. Biar keturunan Datuk Kalampayan kah? Keturunan Sunan Kalijogo kah? Keturunan Sunan siapakah? Ada juga orang sombong dengan sebab apa?
kebungasan, kecantikan. Di pesantrennya aku paling tampan. Siapa memandangku akan jatuh cinta. Siapa memandangku akan terpesona. Apalagi aku punya suara yang sangat merdu. Wah. Ya apa hendak ada bila berceramin wajahku wajah Yusuf. Wow. Suaraku suara Daud. Bacaan itu apa itu? Bacaannya ada bila berceramin itu dari Nabi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, itu dirubah-rubah per kasihlah beguyangan. Aku berpupur siapa memandang karindangan. Ada bapak aja bacaan yang kayak itu. Bacaan Rasulullah tuh harap benar sedikit. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan kejadianku, ini kesempurnaan ciptaan Tuhan. Begitu sempurnanya Tuhan menciptakan, pas sesuai lawan kita nih pas. Lihat diceramin ke diri nih. Nang dipandang tuh gawian Tuhannya, bungasnya Tuhan maulah akan gawian. Lihat hidung, bungasnya hidung, lubangnya ke bawah. Caka lubang ke atas kayak apa kisahnya? Bungasnya Allah menciptakan bibir nang seksi. Jadi bersyukur terus hidup nih, bahagia, senang, gembira. Jangan memikirkan nang susah-susah, jangan memikirkan nang sakit-sakit, pikirkan nang nyaman-nyamannya aja. Ada orang sombong dengan banyak pengikut, hanya berdua-bertiga mengikuti, sudah sombong. Orang Bahari ada nang besi murid kayak Bal'am bin Ba'ura tuh 12.000 muridnya. Masuk nerakanya. Bahkan mengatakan bukan 12.000. Itu mihbarahnya, tempat tintahnya. Orang Bahari kan ada pulpen ini, Bang. Pulpen kayu bercacat. Mihbarahnya aja 12.000. Kalau mihbarah itu sekali sabuting mihbarah itu berdua aja mencacat ke situ berdua aja, apalagi bertiga berdua aja, berarti nang hadir di majelis Bal'am itu 24.000. Banyak benar. Matinya tahu ikan matinya si Bal'am tak tajulur ilat. Fa mathaluhu kamathalil kalbi. Matinya tajulur ilat nang kayak anjing. Jadi kita jangan hendak sombong karena banyak pengikut, banyak yang mengaji, banyak yang mendatangi, jangan sombong. Nang sombong dengan kecantikan, ketampanan, jangan sombong juga karena seapang umur kita nih. Bungas bahari sudah nang umuran 60-70 kariput tai juga. Umur 70-80 makinnya kariput. Asal gagah. Sudah Tuhan apa? Mata kabur. Ya Allah, batu kuhur-kuhur. Huban bahambur.
awak pingkur, berjalan tamara taundur, parak masuk kubur. Wa qalatil jannatu, berkata surga, fiya padaku du'afa'un nasi, orang-orang lemah dari manusia. Orang-orang lemah itu namanya merasa lemah, kada coba apa-apa bila kada ditulungi Allah. Nah, itu sifat orang-orang surga. Kayak kita aku nih, mun aku nih merasa aku nang membaca jatuh ke ujub, sombong jadinya. Ada ingat di Tuhan. Bila anak selamat, seorang harus merasakan kelemahan diri, dirasakan kelemahan diri nih. Aku kada kalau membaca kitab nih bila kada Tuhan menolongi. Dirasakan bujur. Aku kada kawa sembahyang bila kada Tuhan menolongi. Aku kada kawa berzikir bila kada Tuhan menolongi. Aku kada kawa melakukan taat bila kada Tuhan menolongi. Kada kawa baca ratib, kada kawa baca dalail bila kada Tuhan menolongi. Nah, orang-orang surga merasakan bujur itu, bahwa itu lemah, kada kawan apa-apa, nangaran gini lemah, kecuali Tuhan yang maha kuat yang menolongi. Wa masakinuhum, dan orang-orang miskin daripada mereka. Orang-orang miskin itu apa artinya? Orang-orang yang merasakan kehinaan diri. Jadi seorang miskin, sambil miskin tersinggung leh. Ada sebujur miskin apa? Dihina kelak. Jadi orang-orang miskin itu menyadari kemiskinannya. Maksudnya menyadari kehinaan dirinya. Itu orang-orang surga itu. Ini sadar bujur dirinya hina. Sehingga ketikanya dihina, kada merasa terhina. Karena memang inya hina. Itulah sifat orang-orang miskin yang sebenarnya. Mun orang sugih kan hendak dimuliakan ngelak. Mun orang miskin kan dihina aja. Ada papainya, ada sakit hati apa karenanya. Kayak orang miskin dihina, ikam ni kada bisa motor. Ikam ni kada bisa sepeda motor, sakit hati lainnya. Mun orang bujur-bujur miskinnya ada papainya. Ada sakit hati. Ada tersinggung. Amun dasar bujur kada berisi. Nah, jadi arti orang-orang miskin di sini orang-orang namanya dari kehinaan diri. Nah, jadi artinya ujar surga lawan diakuni orang-orang lemah, orang-orang miskin. Ujar neraka lawan diakuni orang-orang yang diktator dan orang-orang sombong. Wa qadallahu bainahuma, maka memutuskan Allah antara keduanya, surga dan neraka itu. Ujar Tuhan, innaki al-jannatu, sesungguhnya ikam surga ai, rahmati, rahmatku, kasih sayangku, arhamu, aku menyayangi, biki, dengan engkau, man asya'u, akan orang yang aku kehendaki. Jadi orang yang aku kehendaki, aku sayangi dengan ku masukkan ke ikam surga ai. Karena ikam ini adalah kenyataan daripada rahmat kasih sayangku. Wa innaki annaru azabi, sesungguhnya ikam neraka, azabi azabku, u'adzibu, mengazab aku, biki, dengan engkau, man asya'u, akan orang yang aku kehendaki jo neraka. Jadi kada usah berhuwalan, kada usah berdebat. Walikilaikuma, dan
kilaikuma, dan bagi kalian berdua, alayya atasku jatuhan, mil'uha memenuhinya. Aku jatuhan nang memenuhinya, nang mahibakakan buhan nikam berdua to. Nang mana nang ku kahandaki untuk dapat rahmatku, ke surga tempatnya. Nang mana nang ku kahandaki dapat azabku, ka ikam neraka ay tempatnya. To aku jatuhan urusannya. Kada bubuhan ikam mah bahuhuyalan baka karasan. Rawahu Muslimun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamati, tidak memandang Allah yaumal qiyamati pada hari kiamat, ilaman kepada orang jarra izarahu bakara, la yanzurullahu, tidak memandang Allah yaumul qiyamati pada hari kiamat. Arti kada memandang tu dengan pandangan kasih sayang. Allah Ta'ala tu pasti melihat hambanya, kada tahijab, kada tadinding. Cuma maksudnya Allah Ta'ala kada memandang dengan pandangan kasih sayang, itu maksudnya. La yanzurullahu, tidak memandang Allah dengan pandangan kasih sayang. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ilaman kepada orang jarra, yang mengulurkan izarahu, akan tapihnya, bakara, karena sombong. Izar tu nang mulai pusat ke bawah itu izar, itu disebut izar. Ya tapi kita menyambat. Atau bila gamis ya juga nang mulai pusat ke bawah itu izar. Jadi Allah kada akan memandang pada hari kiamat orang yang mengulurkan tapihnya karena sombong, sehingga tak tutup buku lali. Tak tutup buku lali. Tahulah buku lali, mata kaki. Jadi betapi itu jangan sampai tak tutup mata kaki. Amun tak tutup mata kaki itu haram bila karena sombong. Nah, mata kaki jangan tertutup, jangan tertutup mata kaki. Itihi jangan terbelulu sini aja, jangan. Nah, tapi ada juga orang nang kaliwaran juga betapi itu sampai sapar landau. Nang kaya orang kebanjiran itu. Nggak usah gin, asal jangan tutup mata kaki aja. Asal jangan tutup mata kaki aja, baik sudah. Asal jangan tutup mata kaki. Amun tak tutup mata kaki bila karena sombong, haram. Tapi bila kada sombong karena kebiasaan aja atau karena kada bisa betapih, talului tarus. Talului tarus betapih. Karena kehalusan awak. Itu kada berdosa. Kada berdosa. Nang haram tuh bila sombongnya gitu. Nah, bila sombongnya itu amun sombong tadi haram, disarah amun kada sombong pang makruh.
Artinya kada berdosa, cuma kada bagus. Jadi dilihat betapa itu bujur-bujur, betapa itu. Jangan sampai tak tutup buku lali gitu. Belajar betapa itu belajar. Bungas juga dilihat. Jangan kalau dutan betapa. Kalau tabelule, maka kada salawaran kelihatan pakakas senjata rahasia. Ketahuan orang pada halus. Muttafaqun alaih. Wa anhu qala, dan daripada Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, 3 kelompok manusia, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati, tidak memandiri akan mereka oleh Allah pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak membersihkan Allah akan mereka dari dosa dan kesalahan. Yuzakki ini tazkiyah, membersihkan artinya. Wala yuzakkihim, dan tidak membersihkan Allah akan mereka dari dosa dan kesalahan. Artinya Allah kada mengampuni. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak memandang Allah kepada mereka dengan pandangan kasih sayang. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Maka Allah kada memandiri, maka Allah kada mengampuni, Allah kada memandang dengan pandangan penuh kasih, dapat azab nang pedih pulang. Siapa? Syekhun zanin, pertama orang tua nang penzina. Sudah tua, awak pingkur, maginan di bawah pingkur dia, tatap bezina. Ya Allah, marasnya sidin. Di berita atau di Facebook, telah meninggal dunia seorang pria tua berumur 60 tahun di pelacuran. Kenapa? Karena tak minum obat kuat jantung kada tahan. Rupanya sidin sudah tua, sadar pada tua diri, cuma hendak kuat, lalu minum obat kuat. Minum obat kuat. Nah, apakah obat kuatnya ini juga? Nah, minum obat kuat itu jantung kada tahan. Seorang ibarat mesin itu tuh, ibarat motor tuh, mesin motor nang keluaran tahun 40-an dipacu, saya kira laju mengikuti motor Innova nya kawa taburahai mesin mati orangnya sih. Kasihan juga. Wa malikun kadzdzab, raja pendusta. Raja ini pejabat yang pendusta. Waktu hendak jadi pejabat dia aja janji ini, bila aku jadi ini, jadi itu, bila aku jadi ini, bila aku jadi itu, macam-macam. Rakyat didustai. Selama hidup di dunia nyaman aja hendak mendustai, nyaman aja hendak mengaramputi, nyaman aja. Ganang kayak bila sudah mati. Saat umur di dunia nih, umur sudah 70, masih aja kelakuan gak ada perubahan. Nyanang. Wa malikun kadzdzab, raja nang pendusta, pejabat nang pendusta.
mustakbirun, ailun orang fakir, mustakbirun yang sombong. Sudah miskin sombong pulang. Allah muar benar tuh. Sudah miskin sombong. Ada orang sugih sombong karenanya sugih karena musim motor. Ini ada berjalan betis ya sombong. Orang sombong karenanya bungas. Sombongnya asal dipahami aja sedikit, ini orang bungas sombong. Walaupun berdosa apa, ini kada bungas sombong. Al-ailu al-fakir, ail itu artinya fakir, orang fakir. Intinya dari siapa aja nengaran sombong tuh kada baik. Gitu. Orang sugih sombong kada baik, belagi orang kada sugih. Wa anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, al-izzu izari, kemuliaan itu tapihku di Tuhan, pakaianku maksudnya. Wal kibriya'u ridai, kesombongan itu selendangku. Rida itu pakaian dari pusat ke atas. Ini rida, ini bisa ini rida, atau nambah anak di bahu itu rida. Kalau mulai pusat ke bawah itu izar. Intinya kemuliaan, kesombongan itu sifat Tuhan, pakaian Tuhan, sifat yang dipakai Tuhan. Kada pantas bagi hamba sombong. Faman yunazi'uni, siapa merebut akan aku. Faman yunazi'uni, maka barang siapa yunazi'uni, merebut akan aku. Biwahidin minhuma, pada sabuting daripada keduanya itu nah merasa diri mulia, merasa diri hebat, merasa diri lebih dari yang lain. Itu sifat Tuhan dah. Siapa marabuti akan aku ya Tuhan sabuting haja daripada nang itu, faqad azabtuhu, maka sungguh aku azab akan dia. Diazab Tuhan cagaran, disiksa Tuhan cagaran, karena tarabuti sifat Tuhan. Wa anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, bainama rajulun yamshi, manakala seorang laki-laki, yamshi dia berjalan, fi hullatin pada pakaian, tu'jibuhu nafsuhu, yang membikin kagum akan pakaian akan itu rajul, nafsuhu oleh dirinya. Artinya ketika si laki-laki ini berjalan pada satu pakaian yang membikin kagum akan dia oleh dirinya, dengan pakaian asarat diri serhipot aku nih, tapi biais baju menglarang, kalau dong sisa boleh cakap bebinian dah. Amun masalah memakai itu aja di masalah, cuma nang merasa diri harat ini merasa kagum lawan diri nih. Amun nikah hendak biais biar nang harga 10 juta biais kada apa-apa. Ada apa
Cuma perasaan harapnya itu nang ada baik. Mun tapi ikan napa gajah duduk itu yo. Napa ikan wadimor parai. Mahina orang ngarannya lah ada baik. Lihat aku nah biais. Nah ini biais lain ini murah jadi ini kisahnya aja. Lain biais nih. Ini harga 50 ribuan misalkan. Dari orang ya. Ikah anak biais kah anak mengapa kah? Kan jadi masalah itu amun nadikan memakai pakaian yang haram itu segan bersyukur. Ada apa? Nang kada baik tuh, nang tok jibu nafsu membuat kagum akan si rajul itu nafsu uruh dirinya nih merasa hebat, merasa lebih daripada orang lain. Itu yang lebih baik. Murajjilun rasahu, dia menyisir akan kepalanya. Menyisir itu artinya mensurui, murajjil menyurui, menyisir akan kepalanya. Maksudnya rambut kepalanya disisirnya. Tapi sudah biais sekali hendak berjalan habis jambul. Mati orang mahir berjambul itu paling sakit hati bila digundul. Jambul. Yakhtalu fi misyatih. Ayo baju harat sudah, tapi harat suruh jambul punya harat pulang mah. Ya Allah jambul harat. Yakhtalu fi misyatih, berlenggang pada jalannya. Wah, ada kisah jalan aja pina berlenggang. Wah, itu. Kalau perempuan kayak Pragawati itu aja. Apa kita apa melenggak-lenggok kalau orang peragawan itu. Menakoni kada bisa banglain peragawan. Coba ipol bisa tak? Mun ipolan buka-bukanya lagi. Ya ipol. Ketika yakhtal fi misyatih, berlenggang pada jalannya, tiba-tiba khasafallahu bih, menenggelamkan Allah, membenamkan Allah bihi dan itu orang. Allah benamkan ke dalam tanah. Fahuwa, maka itu orang yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah, maka orang itu melorot, yatajaljal melorot fil ardi, di dalam bumi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Melorot belurut terus. Nah, ini Allah tinggal makan ini sesumbung mana. Jadi setiap hari belurut ke dalam bumi, setiap hari belurut ke dalam bumi sampai hari kiamat, sampai ke dasar bumi, sampai ke neraka jahanam. Siapa orang itu? Qarun. Nah, si Qarun ini sombong dengan hartanya, sombong dengan pakaiannya, sombong dengan perhiasannya, belinggangnya. Pas Allah tenggelamkan, Allah benamkannya di bumi. Jadi Qarun itu setiap harinya setumbang awak melurutnya ke bumi ini. Setumbang awaknya saben hari ini. Belum sampai lagi ke dasar bumi yang ketujuh. Nah, ini sampai hari kiamat. Jasadnya tuh
muttafaqun alaih. Murajjilun rasah mumasyituhu mensurui, yatajajalu bil jimain yatajajal yahusu masuk wa yanzil dan turun. Ya melurut artinya melurut arus ke dasar bumi, melurut arus. Wa an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalur rajulu senantiasalah seseorang yazhabu bi nafsi sombong dengan dirinya, yazhab ay yatakabbar sombong bi nafsihi dengan dirinya, hatta yuktaba fil jabbarin sehingga ditulis itu orang fil jabbarin pada golongan orang-orang nang sombong. Jabbar itu apa? Penguasa sombong nang diktator tadi. Padahal ini kada penguasa kada penguasa kada, tapi inya sombong. Pas ditulis Tuhan termasuk golongan si orang-orang nang sombong, kayak buhan Fir'aun, kayak buhan Qarun. Akhirnya payusibahu maka menimpa akan dia ma oleh sesuatu asabahum yang menimpa akan mereka jabbarin. Kayak contoh orang jabbarin siapa? Fir'aun kan sombong dengan kekuasaannya. Kalau memaksakan kehendak kepada rakyat, saya kira rakyat itu menyembah inya aja, jangan menyembah Allah, jangan mengikuti ajaran Nabi Musa. Nah, lalu kita nih sombong, padahal kan dapat perakan kayak Fir'aun. Tapi nengaran sombong terus, akhirnya ditulis golongan bubuhan Fir'aun. Lalu sebagaimana Fir'aun dapat azab, kita pun dapat azab juga. Nah, kayak apa Fir'aun sombong dapat azab Tuhan kalau yazhabu bi nafsihi ayyartafi'u wa yatakabbaru. Yartafi' terangkat dia, wa yatakabbar dan sombong dia. Terangkat dengan nafsunya, merasa tinggi dirinya, merasa hebat dirinya. Wa yatakabbar dan dia sombong dengan nafsunya, dengan dirinya. Kemudian bab husnul khuluq, bab bagus perangai. Siapa aja? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.